ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قال جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tepatnya di tanggal 2 Sya'ban tahun 1443 Hijriah kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Tepatnya di riwayat yang ke-138 yang diberikan babun kun lil yatimi kal abir rahimi. Bab yang membahas tentang jadilah bagi anak yatim seperti seorang bapak yang penyayang. Ya, ini bab yang membahas ya tentang ya, jadilah bagi anak yatim seperti seorang bapak yang sayang terhadap anaknya. Dan ini ya asar dari sahabat ya radhiyallahu an. Kata Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan haddatsana Amr bin Abbas qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahmani ibn Abza. Nah, jadi ini dari jalur sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Abza. Ibn Abza. Mungkin sahabat ini ya mungkin kita baru dengar namanya. Abdurrahman bin Abza. Bin Abza. Ya. Nanti kita akan sebutkan ya siapa beliau ini. Kata Abdurrahman ibn Abza, qala Dawud berkata, kun lil yatimi kal abir rahimi. Jadilah bagi anak yatim itu ya, jadilah bagi anak yatim seperti seorang bapak yang penyayang. Ya, ini ucapan Dawud ya. Wa'lam dan ketahuilah annaka kama tazra'u kazalika tahsudu. Ketahuilah ya, sebagaimana engkau menanam ya, maka ya engkau pun akan menuai hasilnya. Apa yang kau tanam, engkau akan menuai hasilnya. Kemudian kata beliau, ma aqbahal faqra ba'dal ghina. Alangkah buruknya kefakiran setelah seseorang itu dalam kondisi yang kaya. Ya. Wa aktsaru min zalika, lebih dari itu bahkan. Ya, lebih dari itu. Ya. Au aqbahu min zalik, atau lebih jelek dari itu, kata beliau adalah ad-dhalalatu ba'dal huda,
Yang lebih jelek dari itu adalah seseorang di atas kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Ya. Kemudian kata beliau, wa iza wa'adta sahibak, dan apabila engkau memberikan janji ya kepada temanmu, ya, menjanjikan ya sesuatu kepada temanmu, fa anjis lahu ma wa'adtahu, maka penuhilah ya apa yang kau janjikan untuknya. Fa illa taf'al, maka jika engkau tidak melakukan itu, tidak menunaikan apa yang kau janjikan kepadanya, yurisu bainaka wa bainahu adawatun, maka itu akan mengakibatkan permusuhan antara dirimu dan dirinya. Ya, wa ta'awwaz billahi min sahibin, dan mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari teman. Ya, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari teman. In zakarta lam yu'inka, yaitu apabila engkau mengingat Allah, dia tidak membantumu. Wa in nasita, dan jika engkau lupa kepada Allah Ta'ala, lam yuzakirka, temanmu itu tidak mengingatkanmu. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini asar ya dari jalur sahabat yang bernama siapa tadi? Abdurrahman ibn Abza. Kita akan sedikit menyebutkan tentang biografi beliau secara singkat. Siapa Abdurrahman ibn Abza ini? Beliau adalah seorang ya min sighari sahabah, termasuk di antara sahabat-sahabat yang junior. Ya, junior banget. Artinya bukan termasuk yang umurnya waktu itu sudah tua, tapi ya junior, sahabat junior. Dan beliau ya termasuk di antara sahabat yang juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya namanya Abdurrahman ibn Abza al-Khuzai, adalah budaknya Nafi' ibn, berkaitan dengan Abdurrahman ibn Abza ini. Apa keutamaan beliau? Keutamaan beliau ya yang paling menonjol adalah beliau mengetahui ya baik tentang hafalan dan bacaan Al-Qur'an yang baik dan bagus. Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan ya berkaitan dengan Abdurrahman ibn Abza, ya, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Abza ini, kata beliau, adalah mimman rafa'ahu Allahu bil Qur'an, di antara orang yang Allah angkat derajatnya karena Al-Qur'an. Ya, artinya orang dengan Al-Qur'an akan Allah angkat derajatnya. Bahkan kalau antum baca kisah tentang beberapa budak yang kemudian disuruh apa? Ada yang suruh ngimamin ya, ada yang bahkan disuruh jadi apa? Gubernur ya, atau sebagai pengganti sahabat tatkala ada keperluan, ternyata budaknya yang diangkat karena punya keunggulan apa? Bacaan dan hafalan Al-Qur'an. Ya. Bahkan diceritakan lebih panjang ya dalam sebuah riwayat bahwa Umar ibn al-Khattab ya radhiyallahu an pernah ya menempatkan Nafi ibn Abdul Haris ya, yaitu tuannya Abdurrahman ibn Abza, ya, meletakkan Nafi ibn Abdul Haris ini sebagai pemimpin di Mekah, ya. Nafi' ibn Abdul Haris jadi pemimpin di Mekah. Suatu ketika Umar datang, ya, Umar datang, kemudian fastaqbalahu Nafi', maka Nafi' sebagai pemimpin Mekah menemui Umar, ya, kemudian
Nafi pun menyerahkan ya sementara posisi yang ada di Mekah itu kepada Abdurrahman bin Abza. Artinya masih ya mungkin ya masih muda banget gitu. Masih ya kalau orang lihat kayaknya ini belum layak gini. Ya. Sama Nafi diletakkan untuk menggantikan posisi dia dulu karena dia ingin menemui ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar tatkala tahu pun marah. Ya, dan mengatakan, wahai Nafi, kenapa engkau meletakkan dan yang menggantikanmu adalah Abdurrahman ibn Abza? Kenapa? Ya. Artinya di sini Umar ingin agar seseorang itu diletakkan pada posisinya yang layak gitu. Ya, jangan asal taruh saja tapi belum ahlinya, jangan. Ini ya kehati-hatian Umar. Maka kemudian ya Nafi pun berkata, inni wajadtuhu aqra'ahum li kitabillah wa afqahahum. Sesungguhnya aku dapati Abdurrahman ibn Abza ini adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Lihat, dan orang yang faqih paling ngerti terhadap dinul Islam. Lihat ya, karena apa? Ya, aqra'ahum paling pandai dalam membaca Al-Quran dari kalangan sahabat tatkala itu, dan dia pun ya afqahahum yang paling faqih dari mereka. Maka ya kemudian sahabat Umar pun ya merendah hati. Ya, kemudian mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sayarfa'u bil qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat kaum dengan Al-Quran karena sebab Al-Quran, dan Allah akan menjatuhkan, merendahkan suatu kaum karena ya Al-Quran juga. Lihat ya, ini menunjukkan keutamaan akan apa? Belajar Al-Quran. Jadi nggak ada istilah antum yang sudah umurnya 50 ya, 60 udah pensiun, nggak ada. Nggak ada pensiun, yang namanya belajar Al-Quran, terus belajar. Agar apa? Agar tadi ya derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, posisi kita nanti tatkala dikatakan naik, irtaqi, terus naik. Ya, di surga itu tergantung dengan akhir dari ayat yang kita tahu, yang kita baca, yang kita hafal, yang kita amalkan. Itu ya, makanya bagi yang masih Allah berikan umur, ayo jangan terlambat untuk terus kembali belajar Al-Quran. Ya, setiap tahun terus kita belajar meningkat, jangan setiap tahun tetap atau bahkan tambah lupa, jangan. Ya, setiap tahun itu meningkat. Tambah lagi, satu surat yang pendek tambah sehingga terus meningkat. Semakin antum gunakan dengan itu, maka kecerdasan pun meningkat. Tapi kalau antum senangnya ngobrol ya, kemudian ya lihat acara-acara, ya antum gak ningkat-ningkat. Tapi kalau suruh baca Al-Quran, Ustaz, anak kayaknya gak ada waktu. Tapi untuk ngobrol, ada waktu, banyak waktunya. Maka ini ya motivasi ya seorang ya sahabat yang tadi dianggap biasa pun Allah angkat derajatnya. Bahkan kata Umar, Abdurrahman ibn Abza ini di antara orang yang Allah angkat derajatnya karena sebab Al-Quran. Yaitu ya sepintas tentang Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu an.
Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, azanillah wa iyyakum jami'a. Asar yang kita bacakan tadi ya, di awal ucapan, kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah bagi anak yatim seperti seorang bapak yang penyayang. Ya, dalam asar ini ya, kata Syekh Said ya, Al-Madkhali ya, beliau mengatakan ya, dalam asar ini ada beberapa wasaya al-azimah, wasiat-wasiat yang agung bagi ya orang yang berada di sekitarnya anak-anak yatim, agar dia menjadi rahimah, orang yang rahim. Ya, sebagaimana ya seorang bapak menyayangi anaknya. Ya, dalam rangka apa? Berharap untuk mendapatkan al-fawz, kemenangan. Ya, bil ajri was thawab, dengan pahala yang ya karena sebab dia menjaga dan melindungi anak yatim baik dalam perkara agama yang diutamakan dan juga dunianya. Kemudian ya, pada ucapan sahabat tadi, wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ya, dan ketahuilah sebagaimana engkau menanam, maka engkau pun akan menuai hasil apa yang kau tanam. Ya, artinya orang yang menanam dia akan memanen buahnya. Ya, sedikit atau banyak, baik atau buruk. Ya, dan ini merupakan wasiat yang umum bikafalatil yatim, bagi orang yang menjamin mengurusi anak yatim dan juga selainnya dari amal-amal yang soleh. Maka kata beliau, fal jazaa'u 'indallahi min jinsil amal. Balasan itu di sisi Allah sesuai dengan jenis amalnya. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan, balasan dan kebaikan dari Allah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, wal iyadzu billah, dari kekufuran, kebid'ahan dan dosa besar yang lain, ya, maka dia tidak akan menuai kecuali neraka nanti. Wa bi'sal qarar, dan neraka sejelek-jelek tempat. Dan Allah pun akan marah dengan perbuatannya itu. Setiap yang dilakukan oleh seseorang min khairin akan apa? Yarah, akan dia lihat nanti. Ya, sedikit apapun dari keburukan yang dia lakukan akan apa? Akan dia lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sedikit apapun akan dia lihat. Dan apa yang dia lakukan dari keburukan sedikit biji zarrah pun yarah, dia akan lihat. Jadi bahasa mudahnya, yang nanam kebaikan nuai panennya apa? Pahala, ya. Yang nanamnya keburukan dapatnya dosa yang dia tuai. Kemudian pada ucapan ma'aqbahal faqra ba'dal ghina, ya, ucapan sahabat tadi, ya, alangkah buruknya kefakiran itu setelah ya kekayaan yang dia dapatkan, ya, atau yang lebih dari itu, atau yang lebih jelek dari itu adalah ad-dhalalatu ba'dal huda. Yang lebih parah, yang lebih jelek adalah dia di atas kesesatan setelah dapat hidayah. Ya, dan ini kata beliau, ya, penjelasannya adalah qad yakunul insan ghaniyan. Ya, terkadang seseorang dia kaya. Ya. Akan tetapi kaya, ya, kaya yang dia dapatkan dari harta itu bisa membawa dia pada ketakwaan, atau bisa menyebabkan dia sengsara. Jadi ingat, kaya, banyak harta itu nggak menjamin bahagia. Ya,
Karena kebahagiaan itu bukan terletak pada materi. Bukan. Sekarang anak tanya, siapa manusia yang paling bahagia? Siapa? Hah? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bahagia. Kaya apa enggak? Kaya apa enggak? Rumahnya gede enggak? Hah? Kecil. Ya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah suatu ketika berkunjung ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk ke rumah Nabi dan mendapati Nabi sedang tiduran di atas tikar. Antum tahu tikar? Hah? Apa tuh bahasa Jawanya? Itu. Ini karpet empuk ya. Nabi tidur di atas tikar. Kemudian tatkala Umar masuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menutup bagian ininya. Ya. Kemudian Umar pun melihat ya ke tempat makan Nabi, ternyata cuman ya sedikit dari makanan yang ada di situ. Ya, itu pun udah lama. Ya, kemudian kata Umar, aku pun tidak bisa menahan tetesan air mataku. Menangis melihat kondisi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bahagia, paling afdol dengan keadaan seperti itu. Ya. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, kau seperti ini keadaannya Rasulullah. Lihat tuh Raja Kisra, Raja Romawi, Raja Persia. Bukankah mereka berada di atas kenikmatan dan berada di depan mereka taman-taman? Sedangkan kau manusia pilihan dan utusan Allah Ta'ala dalam kondisi ya tubuhmu ada bekas tikarnya dan makananmu dalam kondisi seperti ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menenangkan, wahai Umar, bukankah ya kita ini adalah ridho dengan apa yang kita dapati kenikmatan di surga dan neraka buat mereka nanti di akhirat. Lihat, ini kondisi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya, tapi bahagia. Manusia yang paling lapang hatinya, dan itulah orang yang bahagia. Maka harta ya di sini bisa membawa pada ketakwaan ya, dan bisa membawa kepada kesengsaraan. Ya. Bisa jadi karena dia lupa untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia ditimpa al-faqr, kefakiran, ya, maka terkadang dia merasa berat. Ya, merasa berat, bahkan merasa muhtakir, dia merasa hina fil mujtama'at, di masyarakat. Kok anak kondisinya seperti ini? Ya. Seperti ini ya. Kok dulu kaya, sekarang enggak kaya. Ya, tapi ini enggak penting. Ini enggak penting. Ya. Kata beliau, yang lebih jelek daripada itu adalah ad-dhalalatu ba'dal huda. Yang lebih parah adalah orang yang tersesat setelah dia dapat hidayah. Ya. Karena seseorang tatkala dia dalam keadaan dapat hidayah, ya, kemudian dia istiqamah di atas syariat Islam, ya, kemudian dia pun mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya, kemudian dia tersesat dari jalan istiqamah ini dan jatuh terperosok pada perbuatan maksiat dengan berbagai macamnya, maka yang seperti ini adalah min aqbahil a'mal, di antara amalan yang paling jelek, amalan yang paling buruk. La siyama idza mata 'ala dhalalah, apalagi kalau dia meninggal di atas kesesatan. Auzubillah. Maka dia akan dibalasi dengan balasan seperti orang-orang yang dol, orang-orang yang sesat dari kebenaran, sesuai dengan kadar kesesatan dia di dunia. Maka kata beliau,
berkaitan dengan ini, ya, maka beliau memberikan wasiat dengan dua perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kata beliau adalah, ya, hendaknya kita baik dalam membelanjakan harta kita. Ya, baik ya dalam apa? Dalam menggunakan harta kita. Ya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam mencari harta dan mengeluarkan harta. Ini penting ini. Ya, karena seseorang nanti tidak akan bergeser kedua kakinya yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an malih, tentang hartanya. Ditanya itu. Min ainak tasabah, dari mana hartanya dia dapatkan? Apakah min halalin amin haram? Apakah dari yang halal atau yang haram? Akan ditanya. Apakah dari hasil mencuri? Apakah dari hasil korupsi? Atau dari mencuri? Atau menipu orang? Akan ditanya. Ya, karena semuanya dicatat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, ada di sisi kita siapa? Raqibun atid, malaikat yang mengawasi dan mencatat. Kita nggak bisa ngelak. Akan ditanya dari mana kau dapatkan ini? Wa fima anfaqah, dan dikemanakan? Apakah untuk kebaikan? Apakah untuk menolong agama Allah Ta'ala? Atau hanya untuk membeli hal-hal duniawi yang memenuhi nafsu dia? Itu akan dipertanyakan. Jadi bukan berarti kemudian orang banyak uangnya itu, wah nggak apa-apa, Ana beli yang mahal juga karena memang Ana punya uang. Naam, iya benar. Tapi ditanya oleh Allah Ta'ala, untuk apa nih keperluannya? Ya, apakah untuk gengsi dengan orang? Ya, ini penting ini. Ya, dari mana dia dapatkan dan dikemanakan? Antum punya harta, keluarkan seperlunya dan kebutuhan antum. Bukan ya untuk hal-hal yang di luar itu. Karena akan dipertanyakan. Jadi bukan berarti apa yang kita miliki berarti punya kita, bukan, titipan. Antum jamin selamanya punya antum? Enggak. Paling cuman berapa tahun? Ada batasan. Apa ini punya si A selamanya? Enggak ada. Sudah mati pun jadi apa? Jadi warisan. Ribut lagi. Ya. Nah ini. Kemudian yang kedua, kata beliau adalah as-sabatu wad dawam. Ya. Tetap kokoh dan kontinu atas apa yang Allah berikan nikmat kepada dia. Ya. Continue, istiqomah di atas petunjuk dan huda, ya, agar tidak melenceng dari jalannya Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ya ucapan sahabat tadi, wa iza wa'adta sahibak fa anjis lahu ma wa'adtah fa illa taf'al yurisu bainaka wa bainahu adawah. Dan apabila engkau menjanjikan kepada temanmu, maka penuhilah apa yang kau janjikan kepadanya. Tunaikan janji. Kalau janji, tunaikan. Fa illa taf'al, jika engkau tidak melakukannya, maka akan menyebabkan permusuhan antara engkau dan dia. Ya, ini kata beliau ya petunjuk untuk apa? Ilal wafa bil wa'd. Untuk menunaikan janji, penuhi janji. Ya. Kenapa? Fa innal wafa'a bil wa'di min ada'il amanati. Karena sesungguhnya menunaikan janji itu diantara bentuk apa? Menunaikan amanah. Wa min alamatil iman, bahkan diantara tanda-tanda iman. Dan menyelisihi janji, kata beliau, adalah dengan sengaja
tanpa uzur, maka ini dianggap min alamatin nifaqil amali. Ini dianggap ya di antara tanda-tanda kemunafikan amali. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik itu 3. Dalam sebuah riwayat arba'un, 4. Perkara yang kalau ada pada seseorang dia akan menjadi orang yang munafik yang tulus. Ya. Dan barang siapa yang ada padanya dari satu perkara, maka ada ya penyakit nifak dalam dirinya. Di antaranya adalah iza haddasa kazab. Apabila dia berbicara bohong. Ya, apabila dia berbicara bohong. Wa iza wa'ada akhlaf, dan apabila dia berjanji dia ingkar janji. Ya. Sebagaimana dulu kita sebutkan ya dalam kitab Al-Mu'allafat ya jilid 1 tentang akidah, ya pembahasan tentang pembagian nifaq. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaqul amali. Nah, ini nifaqul amali berupa perbuatan. Ya, di antaranya adalah menyelisihi dan janji. Kata beliau, tidak boleh seseorang ya memberikan janji kepada orang lain, baik janjinya itu sesuatu yang mubah ya atau yang syar'i, kemudian dia menyelisihi janjinya tanpa uzur. Ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh karena nanti dia jatuh terperosok pada nifaqul amali, karena kemunafikan itu semuanya buruk. Ya, semuanya buruk walaupun nifaqul amali, kecuali kalau dia ada uzur. Itu boleh, tapi dia sampaikan. Ya, jangan sampai ya kemudian dia menyelisihi janji tapi tidak ada uzur. Antum menjanjikan kepada si fulan ya, afan ya akhi. Memang uzur ya, bukan uzurnya afannya aja ya, tapi memang ada uzur. Antum menjelaskan dan itu boleh ya. Karena Allah katakan ya, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang ada uzur ya, gak mampu, antum sampaikan. Ya. Kemudian di akhir ucapan sahabat ini ya, dan mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari seorang teman, dari teman. In zakarta lam yu'ink. Jika engkau mengingat Allah Ta'ala, dia tidak membantumu. Dan apabila engkau lupa kepada Allah, dia tidak mengingatkanmu. Di sini kata beliau, as-sahib bihaqqin, teman yang benar. Yang benar-benar teman ya maksudnya. Itu adalah yang membantu temannya ya, saudaranya ya, sesuai dengan apa yang dia mampu. Dia bantu. Ya, walau bi kalimatil khairi thayyibah, walau hanya dengan ucapan yang baik, ucapan yang thayyibah. Ya, hanya dengan sekedar ucapan itu. Wa yu'inuhu bin nasihah ala nafsi. Ya, dia memberikan nasihat kepada dirinya. Apabila lupa diingatkan. Ya, apalagi berkaitan dengan apa? Dengan umuruddin, dengan perkara-perkara agama. Diingatkan, dinasehati, ya, karena manusia pasti salah dalam pertemanan. Ada mungkin dari teman kita salah, kita pun pasti salah. Gak ada manusia yang maksum, gak ada. Karena kata Nabi, kullu bani Adam khata. Ya, tatkala salah, ya lupa dia diingatkan. Tatkala dia dalam ketaatan ingat kepada Allah, kita support, kita bantu. Jangan kita tertawa dan senang dengan kesalahan orang, jangan. Kita pun akan jatuh. Kita mau nggak ditertawakan karena kesalahan kita? Kan enggak. Tatkala kita lihat dia salah, ya kemudian kita tegur, kita ingatkan, kita doakan dia agar dapat hidayah. Itu yang baik. Bukan malah kita celak,
kita hina, kita ekspos kesalahannya. Ini salah. Ini yang ya akan dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan kita. Ini penting ya, terlebih ya berkaitan dengan masalah umuruddin, perkara-perkara agama. Kata beliau, ya hendaklah dengan teman itu mengarahkan dia kepada yang baik, ya. Dan ini termasuk ya al-wafa bisuhbah, menunaikan perkara teman dengan cara yang baik. Apabila ya dia dalam ketaatan, ya kita bantu dia, ya. Apabila dia tatkala lupa dari Allah, kita ingatkan dia. Maka itulah khairul ashab, sebaik-baik teman. Ya, bukan malah tatkala kita salah malah dibiarkan, malah ikut nimbrung. Wislah, yang penting kesalahannya bareng-bareng. Jangan. Ya, justru diingatkan, gak apa-apa kalau memang salah, diingatkan dengan cara yang baik. Tapi ingat, ya jangan pilih-pilih orang. Kalau orangnya dia kaya, statusnya, ya kita enggan nasihati, jangan. Kaya, kalau enggak kaya tetap kita ingatkan dan nasihati, walaupun caranya beda. Ya, karena kita ini kadang enggak enak ya kalau ada orang yang mungkin sering bantu kita, akhirnya kita malah ya berat untuk mengingatkan. Tapi kalau kita ya betul-betul lillah karena Allah Ta'ala, status apapun dia kalau memang salah kita ingatkan, tapi tentu dengan cara yang baik. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu riwayat yang kita bahas ya pada kesempatan malam kali ini, dan di akhir mungkin pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad di bulan ini ya, karena mungkin di bulan depan ya sepertinya bisa masuk Ramadan atau belum ya, di malam Sabtu bulan depan. Ya, sedikit ada beberapa petuah ya atau nasihat untuk memasuki bulan Ramadan yang tinggal 1 bulan ke depan. Petuah yang pertama atau nasihat yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan sehat ya. Kemudian semangat dalam beribadah kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya. Ini ya para salaf ya rahimahumullah, mereka senantiasa yad'unallah, berdoa kepada Allah Ta'ala. 6 ashhur, 6 bulan. Ya, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah. Jadi dari 6 bulan ya sebelum Ramadan mereka sudah ya berdoa minta agar dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan. Ya, tentu ya tatkala kita masuk di bulan itu dalam keadaan kita siap dan juga dalam keadaan sehat dan semangat dalam beribadah kepada Allah. Karena tidak sedikit ya tatkala masuk bulan Ramadan ada yang sakit, atau ada yang tatkala masuk bulan Ramadan dia belum lam yakun musta'iddan, belum dalam keadaan siap. Dalam keadaan siap. Ya, ini penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak ya redaksi doa ya agar dimudahkan juga. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat dan seterusnya. Kemudian yang kedua ya adalah banyak memperbaiki diri kita agar bisa lebih baik dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang soleh zaman dahulu ya mereka mengatakan tuba, berbahagialah bagi orang yang memperbaiki dirinya sebelum datangnya bulan Ramadan. Perbaiki diri kita, tingkatkan ya agar kita terus memperbaiki diri kita ya,
memperbaiki diri kita agar terus ya menjadi lebih baik. Jangan dari dulu awal sampai sekarang nggak ada rubah. Ngaji segitu-gitu aja ya. Kemudian semangat ya dalam ibadah yang lain pun stagnan. Ini diperbaiki terus. Dan dengan apa? Diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum bahas tentang taubat itu panjang ya, antum bisa buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di situ ada yang disebut dengan babut taubah, bab tentang taubat. Yang nanti disebutkan ya di situ oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian yang ketiga ya, petuah atau nasihat yang berkaitan dengan menjelang bulan Ramadan adalah dengan membekali diri dengan ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Ya. Belajar tentang ilmu bulan Ramadan itu hukumnya apa? Kenapa? Antum belajar tentang sholat, hukumnya apa? Kenapa? Karena sholat itu wajib. Antum belajar tentang ilmu berkaitan dengan puasa, hukumnya apa? Kenapa? Karena puasa Ramadannya itu wajib mempelajarinya juga. Ya, wajib ya. Maka sesuatu yang wajib mempelajarinya pun hukumnya wajib. Gak bisa antum gak belajar, antum mesti belajar. Agar apa? Agar nilai ibadah kita yang wajib itu baik dan berkualitas. Nah, adapun pembahasan tentang Ramadan ini nanti panjang ya di lain waktu. Mungkin menjelang Ramadan nanti ya di hari-hari yang nanti ke depan, sehingga nanti kita ada ya bekal tentang ilmu berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.